Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gus Nova Al-Karni yang selalu menghadirkan video tentang penelusuran kisah para pejuang-pejuang zaman dahulu yang ada di Nusantara, khususnya di wilayah Tegal dan sekitarnya. Dalam video kali ini saya bersama sahabat-sahabat saya yang ada di Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mencari sumber informasi tentang sejarah yang ada di Desa Mangunsaren. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bersilaturahmi ke salah satu sesepuh Dukuh Kemajengan, yaitu makam atau Mahbaroh Mbah Kemajengan yang ada di Kompleks Makam Umum belakang Masjid Jalan Kemajengan Ret 5 Ru 2 Desa Mangunsaren K, Tegal. Sambil kami berjalan menuju makam Mbah Kemajengan, berikut ini ada kisah menurut cerita dari para tetua masyarakat desa, bahwa sejarah Desa Mangunsaren ada banyak versi, yaitu salah satunya yang terkenal adalah kisah Sangulara Mangunsaren dan Pungawari. Sejarah Desa Mangunsaren telah berlangsung setidaknya sejak zaman lama sebelum masa kemerdekaan, dan sampai dengan sekarang tidak ada yang tahu persis kapan berdirinya Desa Mangunsaren, apalagi mengalami hanya berdasarkan cerita dari orang tua, karena dulu Desa Mangunsaren adalah hutan yang lebat dan terkenal akan keangkeran penghuninya, baik binatang buas dan dedemitnya. Dan berikut ini ada versi kisah masyarakat Mangunsaren dari turun-temurun yang sering diceritakan oleh para nenek moyang zaman dahulu dan juga masuk dalam sejarah Tegal dengan cerita Sangulara Mangunsaren dan Pungawari. Ini kisah Romeo and Juliet dari Desa Beduk, wilayah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Konon, ada seorang jejaka asal desa tersebut menjalin cinta dengan seorang gadis dari desa yang sama. Namun percintaan dua sejoli itu berbenturan dengan status sosial yang bertolak belakang. Si gadis dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, sementara si jejaka hidup dalam keluarga miskin dan nestapa. Dari perbedaan sosial yang amat menyolok itu, menyebabkan pihak keluarga dari si gadis menentang keras. Sehingga jalinan percintaan menjadi sebuah derita yang panjang. Tragedi itu, pada akhirnya membawa kepedihan si jejaka yang terperihkan. Lebih-lebih ketika si gadis bersanding dengan pilihan orang tuanya, sontak jiwa raganya remuk dan tak berkesudahan hingga berkalang tanah. Itulah sebabnya, kenapa ia mendapat sebutan Ki Gede Sangulara. Konon kabarnya, sebelum Ki Gede Sangulara menghembuskan nafas terakhir, ia berwasiat agar sesama warga Beduk jangan sampai menjalin tali kasih hingga ke jenjang pernikahan. Barang siapa yang melanggar pantangan itu, maka senantiasa ia akan menanggung kegetiran berumah tangga Sangulara sepanjang masa. Peristiwa yang sama juga terjadi di Desa Mangunsaren dan Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Awal kisahnya, antara sesepuh Mangunsaren dan Pungawaren dari Desa Bumi Harja saling bermusuhan dan mengadu kesaktian. Keduanya itu berseteru tanpa putus dan mengenal waktu. Dalam perseteruan itu, Mangunsaren yang selalu kalah akhir memanfaatkan Ronggeng Sailah untuk berpura-pura menjadi kekasih Pungawaren. Tipu daya itu ternyata tidak sia-sia.
Titik pusat kelemahan Pungawaren yang terletak pada ayang-ayangnya, bayangannya, dibobol oleh kelicikan Ronggeng Sailah. Karena itulah sewaktu Pungawaren bertanding melawan Mangunsaren ia berhasil ditubles ayang-ayangnya tewas oleh pusaka Mangunsaren. Sebelum ajal, Pungawaren mengutuk, kelak kedua keturunan desa tersebut tidak akan pernah bersatu apalagi saling bebojohan. Siapa saja yang melanggar konon kabarnya tidak akan langgeng dalam pernikahannya. Sekarang, pamali itu berangsur-angsur terkikis akibat dari pola pikir masyarakat di desa Beduk maupun di desa Mangunsaren dan Bumi Harja yang semakin maju dan rasional. Demikian kisah yang melegenda di daerah Mangunsaren. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik perjalanan bahwa pentingnya rasa persatuan dan kesatuan antar daerah agar tercipta hubungan yang baik dengan menghilangkan ego masing-masing agar tidak merugikan yang lain. Kisah di atas hanyalah cerita dari mulut ke mulut di zamannya, dan kebenarannya juga belum bisa dipastikan. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sahabatku semuanya.
yang ibaratnya sing babat alas daerah ini. nah, yang memberikan kemajuan di daerah Mangunsaran jasanya beliau Namanya Mbah Nur. nah, Mbah Nur Alam jenenge. Memang dulu di sini ada pohon alamnya. Nah, jadi namanya Mbah Nur Kalam, terkenalnya Mbah Nur Kalam karena umai ngisor wit Kalam. Beliau sing babat alas mriki yang memberikan kemajuan di daerah Mangunsaran. Sawah yang ngaji kowe beliau sing ibaratnya yang di sini sing benar-benar beliau ngajari wong ke ngaji kerja ibadah karo kerja hablum minanas hablum minallah. Beliau sijine tadi bilangnya kulo Nyai Salipah. Salipah. Nah, kalau dilihat dari perjalanan nisan ki Jawa Barat, Jawa Tengah. Gelar Mbah Kemajengan karena beliau zaman dulu itu kemajengan kayak artinya bahasa sekarang itu kemajuan. Beliaulah ibaratnya bapak yang memberikan kemajuan di desa. Luar biasa. Berarti nama Mbah Kemajengan julukan. Nah, julukan maksudnya karena dulu kan anu wong sing apik wong sing gawa kemajengan nang desa. Bahasa kemajengan ke Jawa kuna. Kemajuan. Iya, asli sekarang itu namanya kemajuan. Rumah beliau, majelis beliau di sini. Nah, jadi majelis disit, kenang-kenang gubuk. Ya, termasuk ini tiangnya. Iya, gubuk. Nah, ini berarti ini dulu anu kayak pendopo lah. Nah, ibaratnya pendopo dulu tempat pendopo. Dan beliau kenapa kalau sudah Nur Kalam berarti beliau omongannya itu dijaga. Beliau wong menang cilik tapi menang. Orang neka-neka loh. Wongnya tentang jadi memang beliau ke priyayi agung. Hari ngomong hari wong zaman saiki ki priyayi agung. Ini wis kowe alhamdulillah ki satu mulyakna kae iki yen anaknya ben akeh sing anu ben ora kenang panas ora kenang anu sih. Bukan kita niup-niupi makom bukan. Maksudnya ben nggo sing wong ziarah, wong sing macan iki kepenak, nyaman. Nah, jadi wong sing pan golek ilmu kematian nggo merenung di sini kan ya. Nah, jenenge wong perenungan jenengan mumet mikiri dunia suka nang makom karena ada media iya ya nyongko mikiri dunia sedangkan yang besoknya bakal semenet duniaku sing tak golek selama ini tidak akan bisa manfaat mana juga tok yang aku ora bener kan ya betul di sini lagi kematian kayak kan enak katon baik ben manake nyawange sawah dadine enak. Tempatnya luar biasa. Mbah Nur Kalam ke luar biasa. Alim, insyaallah alim. Suami istri di sini, Bapak Talas di sini memberikan kemajuan desa Mangunsaran. Mangunsaran pengen maju. Yolah. Sing ibaratnya biarpun bukan nama Mangunsaran itu kemajengan iki dari beliau. Nama Mangunsaran itu sudah ada tapi kemajengan itu beliau yang sing ibaratnya yang memberikan ibaratnya ke modernisasi yuki loh. Kita harus seperti ini. Yuk wayahe hablum minanas. Tangga karo tangga kudu rukun, kon pada rukun yuk. Nah, ben apa kita menuju ke hablum minallah kepenak. Aja hablum minallah sit. Tapi kon nglalekna sing bal dina ketemu. Karena meninggal Mangunsaran kono acara maulid kan luar biasa. Yo hablum minanas oli, hablum minallah oli. Lah kowe di situ lah lo. Oh, nang maulid, majelis zikir kan luar biasa. Disitulah hablum minallah ana, hablum minanas ana. Yang pengen
khususnya nang tempat-tempat sing ana majelis-majelis ilmu. Nang makom itu buat perenungan, gondongan ya Allah ampunilah dosa bin makom. Angkatlah derajat setiap manusia yang bernyawa pasti mempunyai dosa. Jadi tugasnya derek wali si urip, derek kan wali. Wali yang hidup, adanya wali yang kelihatan meninggal bisa ketemukan kan adanya wali yang hidup. Nah, kita kan semuanya wali yang diutus sama seperti mereka untuk menebarkan kebaikan walaupun seayat. Seperti itu loh. Karena makom kenikmat, kita butuh media. Hari jenengan dongan nang omah, nyawangnya tembok enggak ada media. Asli makom itu adalah media yang terbesar untuk melunakkan hati dewek. Mumet kaya pesta aku nyawang sama nak. Aku rasa rugi wong supin di wong karan di wong sing slamet di wong sing ora slamet di. Ya. Berarti makom tok hari jenengan aku nyawangnya tembok, maning tembok. Mumet. Oh enggak ada jalan keluar tapi jenengan jagong nang makom ora sanek-sanek kawis. Jenengan merem ya Allah. Yang dunia kan nanti seperti ini saya perjuangkan. Besoknya kayak tok. Nyong belani kanca padahal nyong 7 dina, 40 dina, 100 dina sing ngurusi anak bojoku. Malah aku ninggal anak bojo ya Allah. Saya mentingkan orang lain. Ya kan kayak gue. Padahal tanggung jawabku besok apik orang aku kena keturunanku. Jenengan apik kayak keturunannya orang bener. Hancur lah namanya jenengan. Bukan paling utama jenengan dadi wali. Mbok awak kedereksin baru nganggo anak bojone jenengan. Nah, setelah anak bojone wis tutup kabeh baru jenengan man si arep monggo. Kan kepenak karena yang di rumah syariate wis kokoh. Nah, jadi kok pokon ben lakon ayahku metu terus dakwah nang Jawa getol kaya singa tapi nang jerut nang omahe bisa anak jenengan butuh jenengan bisa istrinya jenengan butuh bahu untuk bersandar untuk curhat jenengan kaya iya nanti di saat jenengan sakit ya Pak sampai narik riang di kancane sampean sing apik Pak di kancane jenengan di kancane jenengan mesti kan takon terus bojone iya nang jopo iki mau ngapik tapi di saat keluarga jenengan di Pak barang yang di sini niki jenengan bukan apa orang baik bukan dilihat di saat dia hidup tapi orang baik dilihat di saat dia meninggal. Banyak orang yang merindukan dan merasa kehilangan wong apik bagiane seperti apapun nang manusia menene oh ketong biasa ora anu wong pelarutan tapi nang matane Allah beda jenengan akan dimulyakna surae padahal kancane sithik tapi begitu tinggal surae ora itu yang mendatangkan sama Allah ya kadang ana orang becak kenceng sih ya tak men nah bulane nang jabane dheweke gemar dengan sedekah gemar dengan ayo karena apa di atas wali ana sing luwih dhuwur maning wali loman wali sing gelem ngurangi rezekine wali sing enteng tangane nggo kebaikan makanya apa di atas wali ada wali makanya di atas wali lanang ana sing gelem maning wali wadon itu luar biasa di saat lanangnya siar wadone nang omah tetep siar nggo anake bapakmu lagi ibadah ngomong kon kudu ndok anak bapak kan itu makanya wanita itu luar biasa. Balik lelaki sukses ada doa ya seorang wanita bukan luar biasa. Rasulullah tanpa khadijah pun tidak akan bisa. Ya makanya sudah semua diciptakan ya saling berpasangan jadi saling mengasihi saling iya. Iya ya. Nah untuk sahabat-sahabatku sekalian monggo barangkali ada yang mau berziarah ke makbaro beliau yaitu Mbah Kumajengan. Nah, Mbah Kumajengan aja karena terkenal di Desa Mangunsaren RT pinten nggih niki? RT 5. RT 5 RW 2. RW 2 nanti di Google ada
Jalan Kemanggengan nanti persis di belakang masjid. Beliau luar biasa. Beliau insya Allah beliau bernama Mbah Nur Kalam. Tadi beliau bilang Mbah Nur Kalam. Beliau Mbah Nur karena di rumahnya dulu itu ada pohon kalam besar. Akhirnya orang memanggil beliau Mbah Nur Kalam. Nah, karena beliau membawa kemajuan bagi masyarakat Mangunsaren, akhirnya beliau bahasa Jawa dulu nama kemajuan itulah adalah Kemajengan. Nah, beliau makanya beliau adalah orang yang membawa kemajuan luar biasa. Akhirnya namanya dijadikan jalan Mbah Kemajengan. Bahwa disinilah pelopor kemajuan desa Mangunsaren, sing ngajari habluminanas, cara bergaul dengan sesama ciptaan, dan habluminallah, cara kita untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih rekan-rekan. Akhirul kalam, saya Al-Fakir. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perbuatan saya dan rekan-rekan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ziarah kita ini bisa menjadikan ilmu pengingat kematian, bahwa di sini adalah gudangnya ilmu. Di makom ini gudangnya ilmu kematian. Jika ingin melunakkan hati, mainlah ke makom, ziarahlah ke makom, insyaallah nanti hatimu akan lunak, karena makom ini ibarat kompor untuk menggodok hati kita. Nah, biar yang keras itu lunak-lunak. Nah, kalau lunak nanti dimasak enak. Terima kasih rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.